Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Zaki Nur Safitra, NPM 1901090239 dari Prodi Sosiologi Agama semester 6B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sosiologi pendidikan yang bertemakan pendidikan demokratis, globalisasi pendidikan, dan pendidikan di masa pandemi. Baiklah, langsung saja. Pendidikan merupakan sebuah konsep yang tidak asing di kepala kita. Pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogi, yaitu ilmu menuntun anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pendidikan berasal dari kata didik, mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan proses perbuatan cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Di Indonesia, proses pendidikan digunakan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi untuk memantau perkembangan pendidikan. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu bentuk evaluasi pendidikan adalah dengan diadakannya ujian nasional baik di jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, dan sekolah menengah atas atau Matla'ul Anwar yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kualitas pendidikan. Kemudian, model pendidikan demokratis. Model pendidikan demokratis merupakan pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog dan keikutsertaan seluruh pihak. Pendidikan demokratis acapkali disepadankan dengan pendidikan inklusif yang dimanifestasikan melalui pembukaan akses pendidikan bermutu bagi setiap warga bangsa dengan latar belakang beragam. Juga, pendidikan demokratis merupakan proses dan lingkungan pembelajaran yang dirancang untuk memelihara kelangsungan kehidupan yang demokratis, pengembangan sikap tanggung jawab dalam masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis, dan penanaman cara pandang luas atau global. Selain sebagai pembelajaran tentang proses demokratis dalam pengelolaan pemerintahan. Kemudian terdapat konsekuensi pendidikan demokratis. Konsekuensinya adalah pendidikan demokratis memiliki konsekuensi bagi terbentuknya desentralisasi kewenangan, di mana pengelolaan pendidikan akan banyak ditentukan oleh pelaksana langsung, baik pengelola,
tenaga kependidikan maupun masyarakat dalam menciptakan isi materi sistem pembelajaran, termasuk pengembangan kualitas peserta didik. Di sisi lain, pendidikan demokratis akan berdampak pula pada aspek kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, serta pemerataan terhadap perolehan pendidikan masyarakat. Kemudian, tantangan pendidikan demokratis. Ada beberapa tantangan dan pertanyaan yang harus dijawab oleh institusi yang menjalankan pendidikan demokratis, seperti bagaimana cara menjalankan pendidikan demokratis ketika masyarakat telah lahir, tumbuh, berkembang, dan terbiasa menjadi seorang kapitalis atau kapitalis natives. Bagaimana ketika ini diterapkan kepada mereka yang tak memiliki pengetahuan atau pengalaman akan cara hidup bermasyarakat, bernegara, dan ekonomi yang berbeda? Bagaimana jika para pesertanya sudah terbiasa dan begitu terpatri akal sehatnya dengan ideologi dan nilai-nilai hegemonik negara lainnya, serta menganggap nilai-nilai tersebut sebagai hal yang lumrah, sebagai bagian dari budaya keseharian yang tak perlu dan tak bisa dipertanyakan. Bagaimana agar semua aktor tersebut tak hanya memahami penindasan yang terjadi serta upaya-upaya alternatif yang dapat dilakukan, tetapi juga agar mereka menginginkan sebuah dunia alternatif. Apa yang harus dilakukan agar kita menginginkan perubahan radikal? Kemudian, dalam menjawab hal ini, Marx benar ketika berkata bahwa menyusun kerangka mendetail dan menyeluruh akan sebuah dunia alternatif adalah suatu kegiatan mengawang dan tak berguna. Hal ini saya rasa berlaku pula jika kita membicarakan utopia dalam konteks pendidikan. Merangkai kerangka sistem pendidikan beserta institusi pendidikan alternatif yang emansipatoris dan demokratis secara mendetail dan saklek hanya akan memperparah generalisasi yang sudah diusung pendidikan formal saat ini. Pendekatan seperti ini hanya akan mengabaikan pentingnya memahami konteks keadaan di mana para siswa dan institusi pendidikan tersebut lahir, dan meniadakan kebutuhan konstekstual para siswanya. Mengutip pedagogik kritis asal Brasil, Paulo Freire, dalam menelusuri relasi institusi pendidikan dengan masyarakat, menyatakan bahwa kita harus meletakkan relasi tersebut dalam konteks realitas para siswanya. Kemudian, globalisasi pendidikan. Di alam era globalisasi ini, tugas pendidikan, khususnya di Indonesia, di samping harus mampu menyiapkan manusia yang mampu berkompetisi, tetapi juga harus mampu menyiapkan peserta didik agar dapat menghadapi akulturasi budaya yang luar biasa, terutama dari Barat. Namun perlu ditekankan, sebenarnya derasnya arus budaya mancanegara ke Indonesia bukanlah presenden buruk bagi rakyat apabila mampu menyaring, mengambil yang baik
dan meninggalkan yang buruk. Pendidikan harus dapat berperan sebagai alat yang ampuh untuk menyaring budaya-budaya yang masuk dan sekaligus menguatkan budaya lokal yang memang masih perlu dijunjung. Dengan demikian, lembaga pendidikan dituntut misalnya harus menciptakan kurikulum yang dapat memberdayakan tradisi lokal supaya tidak punah karena akibat pengaruh globalisasi yang tidak lagi mengenal sekat-sekat primordial dan batas-batas wilayah bangsa. Sementara itu, para pendidik yang berposisi sebagai sumber nilai harus orang yang selalu dapat ditaati dan diikuti. Untuk itu, pendidik dituntut harus selalu berusaha membekali dirinya agar dapat menjadi tauladan. Sebagai orang yang berilmu, pendidik semestinya harus selalu menghindarkan diri dari segala akhlak dan perbuatan yang tercela, memelihara diri dari kenistaan seperti tamak, mengharap sesuatu dari orang lain secara berlebih-lebihan, sehingga tidak menimbulkan kesan yang hina terhadap ilmu dan sifat ilmuwan yang disandangnya. Demikian pula, orang yang berilmu hendaknya bersifat tawadu, merendahkan hati tetapi bukan minder, dan jangan bersifat sebaliknya, sombong, serta haruslah memiliki sifat ifah, memelihara diri dari beragam barang haram dan tidak baik. Kemudian, pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun, teknologi tetap tidak dapat menggantikan peran guru, dosen, dan interaksi belajar antara pelajar dan pengajar, sebab edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Tantangan ini juga menjadi kesempatan bagi semua tentang bagaimana penggunaan teknologi dapat membantu membawa mahasiswa dan pelajar menjadi kompeten untuk abad ke-21. Keterampilan yang paling penting pada abad ke-21 ialah self-directed learning atau pembelajar mandiri sebagai outcome dari edukasi. Masa pandemi COVID-19 membuat pola pendidikan berubah. Semula, proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka, tetapi kini proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi. Dari segi manfaat, dilakukannya pembelajaran jarak jauh telah menjejakkan proses pendidikan di tanah air ke arah digitalisasi. Namun, di sisi lain, hal itu juga menimbulkan hambatan bagi daerah yang mengalami kendala akses internet dan ketiadaan gawai karena rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Pembelajaran jarak jauh cukup sulit untuk dilakukan. Selain itu,
proses belajar mengajar yang membutuhkan praktek secara langsung juga mengalami kendala. Baik, sekian, terima kasih atas presentasi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.